Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, berjumpa lagi dengan Miss Ningrum dalam pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak soleh dan soleha, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak soleh dan soleha, mari kita simak pembelajaran PAI kita pada hari ini. Materi PAI kita kali ini, kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya alaihi salam. Ayo anak soleh dan soleha sekalian bisa mendengarkan kisah keteladanan nabi-nabi yang disebutkan tadi. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah putra dari Mata, keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus alaihi salam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap menyembah berhala dengan alasan Nabi Yunus bukan dari kaumnya. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihi salam marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa Allah akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Nabi Yunus pun menyampaikan perihal itu kepada kaumnya. Kemudian setelah itu Nabi Yunus pun pergi meninggalkan mereka. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, kaum Ninawa pun mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat pasi, dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka yakin azab akan segera turun. Kaum Ninawa pun menjadi takut akan ancaman Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya, mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus adalah benar. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun agar azab itu diangkat dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan mereka karena mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nabi Yunus alaihi salam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihi salam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng, hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan itu, nahkoda kapal meminta agar barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan bebannya. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya pun bermusyawarah. Mereka bermufakat untuk melempar seseorang ke laut. Mereka kemudian melakukan undian. Dan ternyata
undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Tapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihi salam harus terjun ke laut. Maka undian pun dilakukan lagi untuk kedua kalinya. Tetapi ternyata undian itu jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Hingga dilakukan ketiga kali, hasilnya pun tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihi salam bangkit dan kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, ketika Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihi salam dengan tidak merobek dagingnya ataupun mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu dalam beberapa waktu. Ia dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Di dalam perut ikan itu, beliau menyesali perbuatannya karena meninggalkan kaumnya yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan. Seketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa dari Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang sedang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus itu melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya, dan beliau pun menikmati tubuhnya kembali bugar setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala. Nabi Yunus alaihi salam kembali kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus alaihi salam disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Sekarang, kaumnya sudah berubah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh dan soleha, itu tadi adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Sekarang kita lanjut ke kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria adalah anak dari Dan bin Muslim yang merupakan keturunan dari Nathan bin Sulaiman atau Nabi Sulaiman yang diutus kepada kaum Bani Israel. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya menanti kehadiran seorang anak. Sekian tahun berlalu, mereka tetap berdoa, tetapi belum juga dikaruniai momongan. Tetapi Nabi Zakaria dan istrinya tidak berputus asa. Mereka sangat mendambakan keturunan. Setiap hari, Nabi Zakaria dan istrinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Nabi Zakaria memohon keturunan agar bisa meneruskan perjuangan dakwahnya. Setelah lama Nabi Zakaria dan istrinya menanti kehadiran seorang anak, tetapi tidak ada tanda-tanda sang istri akan hamil. Ternyata, istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul, yang mana artinya tidak bisa memiliki anak. Sang istri sangat bersedih terhadap hal tersebut. Tetapi Nabi Zakaria tetap memintanya untuk bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun belum dikaruniai seorang anak, Nabi Zakaria tetap berdoa dan tidak berputus asa. Beliau tetap berprasangka baik kepada Allah. Tahun demi tahun berlalu. Nabi Zakaria dan istrinya hidup dalam kesabaran dan juga keikhlasan. Meski tenaga untuk beraktivitas semakin menurun, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Zakaria menguasai banyak ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, beliau ingin memiliki seorang putra agar dapat mewariskan ilmunya. Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam. Ibunya bernama Hana, sedangkan ayahnya bernama Ibrahim, yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran, yang artinya keluarga Imran. Maryam merupakan anak yatim, karena ayahnya telah meninggal pada waktu Maryam dalam kandungan. Sehingga, Hana menyerahkan putrinya tersebut kepada Nabi Zakaria, agar kelak menjadi anak yang soleha pada saat remaja. Nabi Zakaria menemui Maryam yang sedang berada di mihrab. Anehnya,
Nabi Zakaria melihat banyak sekali makanan di dekat Maryam, padahal dia sedang seorang diri di sana. Ketika ditanyakan dari mana asal makanan tersebut, Maryam menjawab bahwa makanan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di rumahnya, Nabi Zakaria pun langsung berdoa dengan suara yang lembut di hadapan Allah. Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Al-Quran Surat Maryam ayat 4-6. Kemudian Allah menjawab doa dari Nabi Zakaria melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria ketika ia sedang berdiri melakukan sholat di mihrab. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra." Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang soleh. Nabi Zakaria pun berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nabi Zakaria pun berkata, "Berilah tanda bahwa istriku telah mengandung." Kemudian Allah berfirman, "Tandanya, bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, atau sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Nabi Zakaria pun langsung memberitahukan kepada istrinya bahwa mereka akan segera memiliki seorang anak. Tidak lama kemudian, benarlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria dan istrinya mendapatkan seorang anak yang telah ditunggunya selama berpuluh-puluh tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Baiklah anak soleh dan soleha, tadi itu adalah kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Sekarang selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Nathan bin Nabi Sulaiman. Beliau bersama ayahnya diutus untuk berdakwah pada kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam, memahami tahun sejak ia berusia muda, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka." Quran Surat Maryam ayat 12-14. Di dalam ayat lain dijelaskan tentang Nabi Yahya bahwa beliau adalah orang yang benar, menjadi panutan, pandai menahan diri dari hawa nafsu, dan termasuk keturunan orang-orang yang soleh.
Di samping itu, Nabi Yahya alaihi salam terkenal sebagai seorang yang teguh pendirian dalam berdakwah. Pada waktu itu, kaum Bani Israel yang berdiam di Palestina berhasil dijajah oleh bangsa Romawi yang diduduki oleh Herodius sebagai raja di tempat tersebut. Ia memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang, bahkan membunuh para ulamanya. Sang raja ingin menikahi anak perempuan saudaranya sendiri atau keponakannya yang bernama Herodia. Nabi Yahya alaihi salam melarang pernikahan ini karena bertentangan dengan syariat dari kitab Taurat dan Zabur. Seluruh istana gempar dengan pendapat Nabi Yahya, sehingga membuat raja menjadi malu dan murka. Tetapi Nabi Yahya tidak menghiraukan ancaman raja tersebut demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Herodia pun marah kepada Nabi Yahya yang menghalangi keinginannya untuk menikahi raja. Ia pun berusaha menggoda Nabi Yahya, akan tetapi usahanya gagal karena Nabi Yahya sama sekali tidak tertarik kepada dirinya. Ia pun bersumpah untuk menghancurkan Nabi Yahya karena menghalangi rencana pernikahan mereka. Raja Herodius dan Herodia akhirnya memutuskan untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Penangkapan Nabi Yahya alaihi salam dilakukan secara besar-besaran, dan Nabi Yahya pun tertangkap dan kemudian diserahkan kepada raja, hingga akhirnya ia pun wafat karena dibunuh oleh sang raja. Baiklah anak soleh dan soleha, itu tadi adalah kisah keteladanan dari Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Sekarang tugasnya anak soleh dan soleha menceritakan salah satu kisah Nabi yang sudah Miss jelaskan tadi dalam bentuk video, kemudian dikirimkan ke grup Facebooknya masing-masing. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelasnya ya. Baiklah anak soleh dan soleha, itu tadi adalah pembelajaran PAI kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss sebutkan tadi. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.